Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1903. Berpacu dengan waktu. Mata Dewa Pembunuh sederhana berbinar. Dia tiba-tiba melirik Judas Franco yang tidak jauh dari sana. Menatapnya dengan penuh arti. Dewa Pembunuh sederhana tertawa dingin dan berkata, "Mulai sekarang, jangan beritahu siapapun bahwa aku telah pulih." "Mengerti, Guru." Semua orang berteriak serempak. Setelah pergi dari sini, Dewa Iblis Racun bertanya, "Pemimpin, kemana sekarang kita pergi?" "Pergi cari para jenius." Nathan Clark tertawa. Ini adalah rencananya. Dia ingin menyembuhkan satu persatu jenius yang dilumpuhkan oleh pasukan Pulau Leste. Kelumpuhan sederhana bisa disembuhkan. Tapi jika meridian bela diri dicabik-cabik, dunia bela diri Neslandia yang besar tidak ada yang bisa menanganinya. Sama seperti Nathan Clark sebelumnya. Hanya bisa hidup seperti itu selamanya. Tapi bagi Nathan Clark, bukan masalah sulit. Guru pernah membentuk kembali meridian bela dirinya. Dia akan melakukan cara yang sama. Dia harus membantu para jenius ini pulih secepat mungkin. Pasukan Pulau Leste menghabiskan begitu banyak upaya untuk melumpuhkan para jenius Neslandia. Ini pasti baru permulaan. Di belakang masih banyak trik-trik yang menunggu. Di hari-hari berikutnya, Nathan Clark berjelajah di sekitar Neslandia. Para jenius ini pulih secara fisik maupun kekuatan bela dirinya juga berangsur pulih. Keesokan hari, para jenius itu dibentuk kembali meridian bela dirinya. Semuanya disembuhkan. Beberapa bahkan menerima nasihat setelah diselamatkan oleh Nathan Clark. Kekuatan mereka meningkat pesat. Nathan Clark berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan para jenius Neslandia. Sekaligus mengobati beberapa penyakit yang sulit disembuhkan. Orang miskin yang sakit dan sebagainya. Setelah waktu berlalu, reputasi Dokter Langit yang tiada taraf semakin besar. Dia bahkan diberi gelar Dokter Sakti nomor 1 Neslandia. Berbagai kekuatan sedang mencari keberadaan Tuhan Dokter tiada taraf itu. Ada banyak sekali orang yang ingin menemui Dokter Langit. Namun konon Dokter Sakti ini memiliki temperamen yang aneh. Dia yang mendatangi dan mencari pasien. Dan pasien tidak akan pernah menemukannya. Merupakan keberuntungan besar bagi Neslandia memiliki Dokter Langit ini. Dewan Angkasa tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ini menunjukkan bahwa masih banyak master tersembunyi di Neslandia kita. Mereka tidak akan membiarkan Nathan Clark membangkitkan era Dewa Iblis. Betul. Nathan Clark dan para master tersembunyi belum mengambil tindakan. Jika dia semakin keterlaluan, pasti ada master tersembunyi yang akan memberinya pelajaran. Menurutku Dokter Langit ini adalah ahli bela diri. Tuhan Dokter bahkan diincar oleh Balai Rahalang. Mereka aktif mencari jati dirinya. Namun, setelah Nathan Clark menyembuhkan para jenius ini, dia meminta mereka semua bersembunyi. Untuk memberikan kejutan besar di masa depan. Menghancurkan konspirasi pasukan Pulau Leste dalam satu gerakan. Tidak hanya itu, Nathan Clark juga mengatur agar Dewa Iblis Pedang dan yang lain melakukan hal penting lainnya. Selama ini, Kirana hidup baik-baik saja saat berada di Dewan Angkasa. Dewan Angkasa telah memasukkan Kirana dan Weni ke dalam institusi. Bahkan ada mentor yang berdedikasi untuk membimbing kedua orang ini tentang cara menggunakan bakat mereka untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Nana adalah favorit seluruh Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Mereka mengatakan bahwa kekuatan Nana telah mencapai dunia yang tak terbayangkan. Tapi Dewan Angkasa memilih untuk merahasiakannya. Di sisi lain, Dewa Pembunuh sederhana membuat para siswa bungkam. Tetapi Judas Franco masih membocorkannya. Namun, Judas Franco telah lama diawasi orang-orang Nathan Clark dan Dewa Pembunuh sederhana. Nathan Clark bahkan telah mengetahui identitas asli Judas Franco. Dia berasal dari Pulau Leste. Tapi dia diutus ke Neslandia sebagai mata-mata sejak dia masih kecil. Ada banyak orang lain seperti dia. Nathan Clark meminta pasukan rahasia untuk mencari tahu satu persatu. Selain itu, Nathan Clark juga mengunjungi beberapa orang. Orang-orang ini bersedia mengikutinya. Mereka akan membuat dampak yang bagus untuk masa depan. Sejak kegagalan terakhir, Richard dan pasukan Pulau Leste mengadakan pertemuan lagi. Kita akan mulai melaksanakan rencana. Pasukan Pulau Leste akan segera memulainya. Richard juga tertawa. Jangan khawatir.
Eksperimen tahap pertamaku sudah berhasil. Aku akan segera produksi massal. Dalam periode waktu ini semua sangat tenang. Tapi ini adalah ketenangan sebelum badai. Badai yang belum pernah terjadi sebelumnya akan datang. Bab 1904. Kamu bisa percaya pada pria itu selamanya. Akhir-akhir ini, seseorang menemukan sebuah fenomena. Nathan Clark yang berada di puncak peringkat langit semestinya memberi pukulan untuk Dewan Angkasa. Sekarang dia merajalela. Tidak ada yang bisa menekannya. Bukankah seharusnya dia langsung membawa kembali era Dewa Iblis? Menghancur leburkan Neslandia. Menjadikan neraka bumi. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Tidak hanya itu. Bahkan anak buahnya 7 Dewa Iblis dan berbagai pasukan tidak bergerak sama sekali. Mereka semua tampaknya adalah warga negara yang baik dan taat. Ada kabar selentingan Dewa Iblis darah tidak lagi menggunakan darah manusia untuk berlatih. Dan Dewa Iblis racun tidak lagi menggunakan darah manusia untuk meracik racun. Bahkan beberapa Dewa Iblis berhenti membunuh orang. Kembali ke jalan benar. Semua sifatnya berubah. Jelas-jelas mereka sudah dapat melakukan apapun sesuka hati. Tetapi mereka tidak melakukan hal-hal keji itu. Mengapa? Apa yang menyebabkan semua ini? Keadaan yang kontras ini tidak dapat diterima semua orang. Mereka adalah pasukan Dewa Iblis. Banyak orang berdesas-desus. Apa yang dikatakan orang? Mereka berpikir benar adanya. 99% orang pernah mendengarnya. Tetapi belum pernah melihatnya. Tapi menganggap apa yang didengar adalah benar. Sejumlah kecil orang masih berpikiran jernih. Dengan cepat menemukan titik permasalahannya. Sejak Nathan Clark menjadi pemimpin Dewa Iblis, dia tidak melakukan hal yang akan membahayakan Neslandia. Sebaliknya semua berubah menjadi lebih baik. 7 Dewa Iblis dan banyak anak buahnya mendapat banyak perubahan. Lambat laun, muncul berita bahwa bukan 7 Dewa Iblis yang melumpuhkan ratusan jenius Neslandia. Ketika orang-orang itu menyerang, mereka semua memakai topeng dan penutup wajah. Tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Tapi ini bukan gaya dari 7 Dewa Iblis. Pasukan Dewa Iblis bertindak semena-mena. Berharap seluruh dunia tahu bahwa mereka melakukannya. Mana mungkin melakukan hal licik seperti itu? Ada banyak petunjuk lain yang terungkap. Pasukan Dewa Iblis benar-benar tidak melakukan hal yang melanggar. Aku masih percaya pada Adipati Agung. Mungkin dia ingin mengubah para sekte sesat ini menjadi kekuatan super untuk melindungi Neslandia. Menurutku juga begitu. Kamu bisa percaya pada pria itu selamanya. Selama ini, Nathan Clark sepertinya telah menghilang. Ini membuat sejumlah kecil orang semakin percaya pada Nathan Clark. Malapetaka yang diprediksikan oleh Dewan Angkasa tidak terjadi. Era Dewa Iblis tidak muncul. Di saat semua orang meragukan Nathan Clark, dia hampir menyembuhkan semua jenius Neslandia. Setelah memulihkan meridian bela diri mereka, para jenius berlatih dengan sangat giat, memulihkan kekuatan asli mereka secepat mungkin. Tidak hanya itu, Nathan Clark juga mengirim Dewa Iblis Pedang dan yang lain untuk menemukan peringkat 3 besar yang menghilang. Mereka telah menemukannya. Nathan Clark menyembuhkan luka mereka dan membantu mereka pulih dengan cepat. Sejauh ini, para jenius Neslandia pada dasarnya telah pulih. Pada saat pasukan Pulau Leste melakukan gerakan terencana, seluruh kekuatan Neslandia telah pulih sepenuhnya. Dan setelah menerima bimbingan Nathan Clark, kekuatan beberapa orang meningkat pesat. Secara keseluruhan, para jenius yang telah pulih lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang akan menyangka. Pasukan Pulau Leste bahkan tidak akan menyangka hal ini terjadi. Terutama melihat ratusan jenius muncul silih berganti. Membuatnya terkejut hingga ingin menangis. Nathan Clark dengan kekuatan seorang diri hampir menghancurkan konspirasi mereka. Fokus selanjutnya adalah pada Judas Franco. Nathan Clark ingin menggali pasukan Pulau Leste di belakangnya dengan mengawasinya. Judas Franco dan pasukan Pulau Leste tidak tahu bahwa mereka telah diawasi. Pada hari ini, Nathan Clark baru saja selesai mengobati seorang jenius dan akan pulang dengan Dewa Iblis racun. Di tengah jalan, Nathan Clark tiba-tiba berhenti. Sudah mengikuti sepanjang jalan. Keluarlah. Nathan Clark berkata dengan dingin. Dewa Iblis racun terkejut. Karena dia sama sekali tidak menyadari ada orang di sekitarnya.
Bagaimana Nathan Clark menyadarinya? Hahaha. Memang pantas disebut nomor 1 peringkat langit Neslandia. Aku kagum. Diiringi suara itu, 5 orang muncul. Dewa Iblis Racun merasa ketakutan. Dari mana mereka berasal? Nathan telah menyamar. Bagaimana mereka dapat mengenalinya? Bersambung.